Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sampai pada Al-Kabirah As-Sittun, dosa besar yang ke-60, yaitu al-wasilatu fi sya'riha wal mutafallijatu wal washimah. Al-wasilah adalah yang menyambung rambut, ya, rambut dia sendiri atau rambut orang lain, ya. Kemudian wal mutafallijah, yaitu yang minta untuk giginya dilonggarkan sedikit supaya kelihatan menarik atau kelihatan lebih muda. Wal washimah, dan wanita yang mentato. Ini di antara dosa-dosa besar, penyambung rambut yang kemudian membuat gigi kebuka sedikit, ya. Dan juga yang membuat tato. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah menyampaikan dalilnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta untuk disambung. Hukumnya sama, yang menyambung ataupun yang minta untuk disambung. Jadi kalau di salon ada wanita suka nyambung rambut, ya, sehingga kelihatan rambutnya bagus atau indah, ya, maka yang kerja di salon dilaknat, yang minta untuk disambung rambutnya juga dilaknat. Wal washimah wal mustawshimah, demikian juga wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato. Kemudian wan namithah wal mutanammisah. An-namithah yaitu wanita yang mencukur alis wajah, ya. Wal mutanammisah, wanita yang minta untuk dicukur alisnya supaya indah, mungkin diratakan, mungkin dihabiskan, mungkin dicukur habis diganti dengan spidol, ya. Kemudian wal mutafallijat lil husni, dan wanita-wanita yang membuka giginya, ya, direnggangin dikit. Ini model zaman dulu, mungkin zaman sekarang saya nggak tahu, tapi kalau zaman dahulu itu salah satu mode, tren di sana untuk menunjukkan seorang lebih muda, lebih menarik, giginya dibukain dikit aja. Jadi tidak numpuk-numpuk giginya, direnggangkan dikit. Lil husni, demi keindahan. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mughayyirati khalqallah, yang telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini di antara dosa-dosa besar yang terkait dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara janji setan dalam Allah sebut dalam Al-Qur'an, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan perintahkan mereka, yaitu para manusia, fala yughayyirunna khalqallah, maka mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seperti nyambung rambut, artinya asalnya tidak dirubah, cuma ditambahin. Artinya rambutnya tidak dirubah, cuma ditambahin, tapi ini ada penipuan sehingga orang menyangka rambutnya indah. Intinya semuanya untuk apa? Untuk keindahan. Bahkan ini pun tidak boleh dilakukan meskipun hanya untuk suami. Makanya dalam hadis ketika ada seorang wanita dia sakit, rambutnya kemudian rontok, maka ibunya minta agar rambutnya disambung, ya, untuk menyenangkan suaminya. Maka ditanyakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan la'anallahu al-wasila wal mutawassilah. Ya.
Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambut. Nah, kalau kita nyambung rambut aja, seorang wanita nyambung rambut untuk suami itu tidak boleh, tetap terlaknat. Bagaimana lagi kalau untuk menyambung rambut untuk orang laki-laki lain yang asalnya haram rambutnya dilihat oleh mereka, kemudian ditambahin rambutnya supaya memperindah, semakin dipandang oleh laki-laki yang haram untuk memandangnya. Ya. Kemudian gigi juga gigi. Asalnya cuma direnggangnya dikit, itu pun sudah dilaknat. Ya, bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Fitnah yang terjadi, artis-artis Korea yang merubah apa? Wajah-wajah mereka ya. Ya. Saya juga nggak pernah lihat beritanya, cuma teman-teman cerita. Katanya Korea itu suka merubah-rubah wajah. Benar begitu? Ya. Karena tidak puas dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini banyak ya, ini adalah salah satu dosa besar. Kita boleh melakukan operasi plastik ya, atau operasi jika memang ada terjadi perubahan yang kecelakaan misalnya, atau sumbing misalnya, itu boleh karena untuk mengembalikan fungsi awal. Fungsinya yang tadinya rusak, yang gigi sumbing atau mulut sumbing dikembalikan lagi sehingga bisa berbicara dengan baik ya. Misalnya gigi yang tidak teratur diperbaiki, boleh karena terkait dengan mengunyah yang tidak tepat, atau ini diperbolehkan. Semuanya yang berlebihan, misalnya monyong keterlaluan, boleh diperbaiki, boleh, nggak ada masalah ya. Karena kalau orang lihat mungkin nggak enak dilihat, menjadi menarik perhatian, itu boleh diperbaiki ya. Bukan untuk memperindah, tapi perbaiki kepada fungsi yang seharusnya. Seperti orang kecelakaan kemudian terbakar wajahnya, dibuat operasi plastik, itu boleh dalam Islam, nggak ada masalah. Bagaimana sahabat Al-Fajjah yang hidungnya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika dia ada peperangan kemudian hidungnya putus, maka disambung dengan hidung perak, kemudian ternyata menimbulkan bau yang tidak baik, maka diganti dengan hidung dari emas. Hidung dari emas ya. Dan itu tidak mengapa. Ini dikendali oleh para ulama bahwasanya kalau untuk memperbaiki maka hukumnya boleh. Bahkan tolong bahas misalnya seorang wanita yang buah dadanya atau payudara terlalu kecil, tidak normal, maka boleh diperbesar untuk kembali normal seperti wanita-wanita yang lainnya. Intinya kalau tidak normal maka boleh diperbaiki. Adapun kalau sudah normal cuma kurang indah, ya, bibirnya sudah normal tapi dibuat doer dikit gini, sebenarnya supaya mungkin lebih merangsang atau lebih dikasih memble dikit ya. Hidungnya sudah lancip, dikasih lancip dikit, orang lakukan, perempuan lakukan. Yang ingin terlihat cantik, ingin terlihat indah, maka hidungnya dilancipin dikit. Ini semua hukumnya haram, namanya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rambut saja yang tidak rubah, cuma disambung aja diharamkan, apalagi benar-benar dirubah, benar-benar dirubah hidungnya dilancip. Kecuali hidungnya mungkin sangat-sangat pesek, misalnya tidak ada majunya sama sekali, itu lain cerita ya. Jadi lubangnya dimajuin dikit, ditambah, ya, itu boleh. Ya, kalau cuma pesek-pesek dikit, tidak boleh. Ya. Masih normal ya. Manusia memang ada yang mancung, ada yang pesek. Ya, ada yang setengah-setengah pesek, setengah mancung. Ya. Jadi ini termasuk fitnah yang banyak menimpa ibu-ibu. Orang kafir bukan cuma ibu, laki-laki juga begitu bergaya. Ya, Korea itu mereka rubah wajah mereka. Tapi kalau kita di tanah air, kebanyakan yang terjerumus dalam dosa ini adalah para wanita. Jadi intinya kaidahnya mudah. Kalau untuk perbaiki, kembalikan pada bentuk normal, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk memperindah, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, Allah melaknat penyambung rambut dan wanita yang untuk disambung, wal washimah, dan wanita yang mentato, wal mustaushimah. Ini disebutkan mentato karena zaman dahulu yang suka mentato adalah wanita. Kalau sekarang enggak, ahli tato laki-laki maupun perempuan. Dahulu yang butuh tato wanita untuk memperhias indah dirinya, mungkin ditato di tangannya. Banyak orang tato di mana-mana, di jari, di pergelangan tangan, di sini, di tubuhnya ya. Bahkan kalau di negara-negara kafir lebih daripada itu. Sampai saya pernah, ini maksudnya teman saya, dia yang Syekh Tahir Wahid, yang orang Amerika yang ngajar di Masjid Nabawi, dia bilang, subhanallah, Firanda,
Kalau kita ceramah, orang-orang yang baru masuk Islam, pertanyaan mereka aneh-aneh. Sampai waliyadzubillah ada seorang wanita yang misalnya mentato di duburnya misalnya, sampai di bagian-bagian yang jorok seperti itu mereka buat tato ya. Jadi namanya setan menghiasi bahwasanya itu adalah indah, ini macam-macam. Akhirnya mereka mentato diri mereka ya. Mungkin mentato di badannya gambar harimau ya. Kalau buka mengerikan. Gambar singa, tapi ternyata singa sirkus bukan singa betulan. Al-washimah wal mustawshimah ya. Jadi wanita yang mentato dan minta untuk ditato ya. Oleh karenanya saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah bahwa orang yang ditato ada dua model. Ada yang dia kecil, dia ditato, itu bukan keinginannya. Ini banyak terjadi di Afrika. Saya punya teman-teman di Afrika yang sekolah di Madinah banyak yang ditato. Di antara tato tujuannya untuk menandakan ini dari kabilah mana ditato di wajahnya. Ada berapa garis. Ini kita kasihan, maksudnya ada tato, ada apa di badannya ya. Kadang sebagai tanda atau ciri tertentu maka ditato. Ya, seperti ini anak-anak yang ditato tanpa kemauan mereka tentu tidak berdosa sama sekali, bukan kemauannya. Tetapi kalau dia bisa menghilangkan tanpa kemudaratan, maka wajib untuk dihilangkan. Adapun yang minta tato, maka tentu dia terlaknat. Tidak ada bedanya antara yang mentato dan juga yang ditato. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, wa huwa haramun 'alal fa'ila wal maf'uli biha. Tato ini hukumnya haram bagi yang pelaku tato, wal maf'uli biha bi ikhtiyariha, dan juga yang ditato karena keinginannya. Ya. Wa talibah lahu, yaitu wanita yang tidak ditato. Wa qad yuf'alu bil binti wa hiya tiflatun fata'tamul fa'ilah. Terkadang dilakukan tato kepada anak-anak masih kecil, putri masih kecil, dia tidak ngerti yang berdosa yang mentatonya. Wala ta'tamul bintu, adapun putri yang masih kecil tidak berdosa karena dia tidak dibebani dengan dia masih belum balik, ya. Kemudian beliau berkata, fa in amkana izalatuhu bil ilaji wajibat izalatuhu, ya. Kalau mungkin untuk dihilangkan dengan pengobatan maka wajib untuk dihilangkan. Tato tersebut wajib untuk dihilangkan. Wa illam yumkin illa bil jarah fa in khafa minhu talaf aw fawata udwin aw manfaati udwin aw syai'an fahishan fi udwin zahirin lam tajib izalatuhu. Tetapi kalau dia ingin menghilangkan tato tersebut, khafa minhu talaf, dia takut tubuhnya rusak, ya. Aw fawata udwin, atau tubuhnya bisa hilang, ya, mungkin jarinya bisa putus atau apa, ya, ini dia kasih kemungkinan. Aw manfaata udwin, atau kalau diobat tertentu ternyata jarinya tidak bisa gerak lagi, jarinya ada tapi manfaatnya tidak bisa normal kembali, ya. Aw syai'an fahishan fi udwin zahir, atau ada sesuatu yang buruk nampak pada anggota tubuhnya tadi yang ditato, maka tidak wajib untuk dihilangkan. Seperti seorang yang tato dengan setrika, enggak wajib. Ya, enggak wajib. Kemudian setrika ini nampak rusak pada tubuhnya. Dia berusaha menghilangkan dengan cara yang baik, ya. Alhamdulillah saya tahu ada sebagian kawan yang buka tempat menghilangkan tato dengan gratis, ya. Jadi mereka kerjasama menghilangkan tato supaya orang yang berhijrah bisa menghilangkan tato tersebut, ya. Fa idza bana lam yabqa alaihi ithmun. Kalau ternyata dia takut itu semua dan tetap masih ada, maka dia tidak berdosa. Wa illam yakhaf syai'an min dzalik wa nahwihi lazimahu izalatuhu. Kalau memang ternyata tidak ada yang dikhawatirkan, maka wajib untuk menghilangkan bekas tato tersebut. Wa ya'si bi ta'khirihi. Kalau dia tunda-tunda maka dia berdosa. Sawa'un fi hadza kullihi ar-rajulu wal mar'atu wallahu a'lam. Dan ini berlaku pada laki-laki maupun perempuan. Maka saya ingatkan kepada kawan-kawan yang mungkin punya tato, kalau dia bisa hilangkan dengan cara yang baik tanpa merusak tubuhnya, ya tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau ternyata merusak tubuhnya, maka tidak wajib. Yang penting dia bertakwa kepada Allah. Dan jangan dia pamerkan tatonya. Nah, jadi masalah terkadang sebagian orang katanya hijrah tapi tatonya dipamer-pamerin.
Ya kalau kebuka, tersingkap nggak ada masalah. Ya, tapi dia jalan kemudian tatonya di tangan, dia pakai baju segini, ya ngeliatin tatonya. Ngeliatin tatonya terus jenggotnya panjang. Ini maksudnya gimana ini? Maksudnya apa? Ini kontradiksi antara jenggot panjang dengan apa? Tato. Kita bingung ya. Karena kalau kita misalnya ke Australia banyak preman-preman yang jenggot panjang juga ya dan bertato. Ini maksudnya model mana nih? Ya. Jadi dia berusaha menyembunyikan tatonya, itu perkara aib, itu perkara dosa. Bukan dia bangga-banggakan ya. Kalau tersingkap nggak ada masalah. Lagi ini kemudian tersingkap, lagi buka baju, lagi umroh. Ada teman-teman seperti itu. Tubuhnya bertato, dia umroh ya dia harus pakai kain ihram. Kita ihram kelihatan tato macam-macam. Ada gambar cewek, ada gambar naga ya, ada gambar singa, ada singa apa tadi? Singa sirkus. Jadi ya apa namanya? Janganlah. Jadi kalau sudah hijrah beneran. Dan kita punya masa lalu yang buruk, kita berusaha tutup kecuali untuk kita ceritakan untuk mengambil ibrah, untuk beri pelajaran kepada orang lain ya. Sebagai Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya ketika dia musyrik ya. Adapun kita membiarkan tutup kita maka tidak boleh. Kemudian namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita yang mencukur alis rambut. Wal mutanammisah yang minta untuk dicukur. Ternyata ini sudah ada sejak zaman dahulu. Tadi alisnya dicukur kemudian ganti spidol kan. Banyak saya lihat wanita gitu. Dicukur habis, kasih apa? Spidol ya. Spidol hitam, spidol coklat ya. Ini hukumnya haram, terlaknat. Ya. Meskipun dia maksudnya untuk menyenangkan suaminya. Apalagi untuk dipamerkan kepada banyak orang. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak dosanya. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak dosanya. Ya. Hukumnya haram. Sebagian ulama pendapatnya seperti diantaranya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Taala, dia berpendapat demikian juga termasuk daripada namas, yaitu mencukur alis. Alisnya tidak dicukur, tapi diwarnai dengan warna kulit sehingga nampaknya seperti dicukur dan dikasih spidol. Ya, misal alis ini tidak cukur tapi diwarnai dengan warna kulit sehingga hasilnya alisnya jadi lancip kanan kiri. Ya. Subhanallah. Saya lebih senang alis biasa ya. Saya nggak tahu bapak mungkin lebih senang yang begini. Nggak enak, bagus yang biasa begini, yang normal bagus ya. Mulai kasih lancipin tipis ya. Tapi ya begitulah. Setan menghiasi. Dia menyangka dengan tipis begitu lebih cantik. Baik kita enggak lah. Oleh karenanya meskipun tidak dicukur tapi diwarnai alisnya, misalnya ini alis begini kan, dikasih warna coklat di sini, warna coklat di atas, warna kulit sehingga nampaklah hasilnya alisnya apa? Tipis, itu juga hukumnya sama karena hasilnya sama. Wa syara' la yufarriqu bainal mutamatsilat. Dan syariat tidak membedakan dua hal yang berbeda. Hasilnya sama meskipun caranya berbeda. Yang satu dengan mencukur kemudian kasih spidol, yang satu tidak dicukur tapi alisnya diwarnai sehingga jadi lancip. Ini mirip seperti hukum dibahas oleh para ulama tentang masalah akapela, musik akapela. Syariat mengharamkan alat musik ya. Yaitu mengharamkan al-ma'azif, alat-alat musik dengan berbagai macam modelnya. Seruling, gitar, gawai, ya, semuanya hukumnya haram. Ya. Yang diperbolehkan cuma gendang duf, itu pun ketika acara tertentu. Sebentar. Jadi ketika sebagian orang tahu bahwasanya musik itu hukumnya haram, maka mereka kemudian mencari sebentar, ambil lagi kajian. Ya. Ketika mereka tahu hukum alat musik adalah haram, mereka menciptakan ide baru yaitu alat musik dengan mulut, akapela. Dan saya pernah lihat sebagian klip akapela, satu berperan sebagai gitaris, satu berperan sebagai bassnya satu sebagai drum bandnya, ya. Kemudian satu bagian vokalisnya, sudah kemudian mereka show benar-benar seperti alat musik. Satunya konsen dengan melodinya, satunya konsen dengan gitarnya, satunya konsen dengan bassnya, satunya konsen dengan drumnya, ya. Ketika diputar orang tidak bisa bedakan kalau ini alat musik atau akapela. Tidak bisa dibedakan. Tapi kalau dilihat berarti oh ini akapela.
Ini orang mengatakan di hukumnya haram karena hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Ketika mungkin dia berbicara sendiri, mungkin tidak. Misalnya saya dengan suara saya niru suatu melodi, mungkin hukumnya berbeda. Tapi ketika digabung menjadi satu grup, persis seperti lagu ya, persis dengan alat musiknya, maka hukumnya sama. Caranya berbeda tapi produknya sama. Ini sama seperti tadi saya bilang alif dicukur kasih spidol sama dengan tidak dicukur tapi diwarnai sehingga nampaklah alisnya sama seperti dikasih spidol tadi. Hukumnya sama. Ini pendapat Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kemudian wal mutafallijat itu wanita-wanita yang merenggangkan giginya. Ini disebutkan bahwasanya lebih indah, nampak lebih muda ya. Saya nggak tahu gigi orang tua seperti apa ya. Tapi direnggangkan sehingga kelihatan lebih indah ya. Tujuannya lil husni, untuk keindahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mughayyirati khalqallah, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah dosa besar. Karena merubah ciptaan Allah menuruti bisikan-bisikan iblis yang iblis berkata wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan beritakan mereka dan mereka akan merubah ciptaan-ciptaan Allah. Yang berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, samanul kalbi wa jami haram. Hasil dari menjual anjing, wajami hasil dari berbekam haram, hukumnya haram. Wa kasbul baghi, hasil dari praktek zina, wanita menjual dirinya haram. Wa la'anallahu al-washimata wal mustawshimah, dan Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Wa akila riba wa mukilahu, dan pemakan riba dan yang memberi makan kepada pemakan riba tersebut. Wa la'anal musawwirin, dan Allah melaknat para pelukis atau para penggambar. Muttafaqun alaih. Hadis ini adapun samanul kalbi, hasil dari menjual anjing adalah haram karena anjing tidak boleh dipelihara kecuali ulama membolehkan anjing yang bermanfaat seperti anjing untuk menjaga, yang sudah terlatih untuk menjaga kebun misalnya, atau untuk menjaga hewan-hewan ternak ya. Maka ini boleh diperjualbelikan karena ada manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, sebenarnya mengatakan boleh dijual-belikan karena ada manfaatnya. Ini yang dikecualikan oleh syariat. Adapun anjing cuma dipelihara di rumah untuk nongkrong depan rumah, maka ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan dan benar-benar mengganggu. Benar-benar mengganggu. Kecuali itu rumah kosong, banyak pencuri yang suka masuk, itu lain cerita. Jadi tinggal di kampung rumah sebelahan kemudian taruh anjing depan rumahnya. Banyak kejadian orang digigit, bahkan ada yang mati digigit oleh anjing tersebut. Anjingnya besar, kelaparan, ya orang dimakan lah. Subhanallah, saya pernah jalan kaki sama ibu-ibu, kasihan, ketakutan, anjing besar-besar keluar depan rumah di kompleks di Bambu Apus sana, subhanallah. Kita yang besar begini takut ya, ibu-ibu. Jalan aja, ibu. Ketika ketakutan anjing kan semakin berani ya, mengganggu. Kita lihat di gonggong kan menakutkan ya, mengganggu ya. Nanti kadang-kadang yang punya orang Islam juga. Kalau rumahnya gede, rumah kecil, terus apa yang mau dijaga di situ? Rumah yang besar-besar tidak ada anjingnya, ini rumah kecil, kemudian apa yang mau dijaga ya? Kebiasaan orang-orang kafir diikuti. Kalau ada misalnya tadi, maksudnya dia punya kebun, harus ada yang jaga, banyak pencuri, itu tidak apa-apa. Atau dia punya hewan ternak, takut serigala, ini dia pelihara anjing untuk menjaga hewan ternak, tidak jadi masalah. Ya. Sebenarnya mengatakan boleh diperjualbelikan karena ada manfaatnya. Dan haram, demikian juga hasil dari hijamah. Di sini ada pembahasan, ada yang mengatakan ini hukumnya, ada yang mengatakan hukumnya mansuh, artinya Rasulullah SAW pernah berbekam atau Abu Taibah dinaran. Rasulullah SAW memberikan 1 dinar kepada Abu Taibah. Rasulullah SAW sendiri pernah memberikan sehingga mereka mengatakan ini awal Islam. Di awal Islam, kalau orang bekam membantu saudaranya tidak boleh ngambil upah, tidak boleh ngambil upah. Dalam riwayat yang lain, kasbul hajjam khabith, hasil dari orang bekam itu adalah hasil yang buruk. Sebagian bawa kepada ada yang mengatakan itu dulu, kemudian sekarang sudah mansuh jadi boleh. Ada yang berkata tidak, hukumnya tidak berubah tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya kasbul baghi, orang berzina mengambil hasil dari zina. Kemudian wala anal washimah wal mustawshimah.
Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang tidak ditato. Sekali lagi saya katakan di zaman dahulu yang suka mentato dan ditato wanita tujuannya untuk menghias dirinya di depan orang karena mereka menjadi pusat perhatian. Sekarang tidak, laki-laki juga. Jadi maksud saya yang bertato ini sebenarnya sifat wanita ingin diperhatikan ya. Laki-laki orang cuek, urus kerja sudah ini. Ingin jadi pusat perhatian, makanya dia pakai tato supaya orang lihat semua kan. Itu sifat wanita seperti itu. Ingin jadi pusat perhatian, ingin dilihat, ingin dilihat suaminya, ingin lihat. Tapi itu sudah menjalab penyakit tersebut kepada lelaki ya. Sampai dalam hadis-hadis kita dapati kebiasaan jahiliyah mentato dan ditato kebiasaan wanita. Sekarang laki-laki juga ya. Bahkan laki-laki tatonya lebih banyak daripada perempuan. Ya, tatonya lebih banyak daripada perempuan. Dan ini tidak boleh. Terlaknat. Wa akila riba wa mukilahu. Pemakan riba dan yang memberi makan kepada pemakan riba terus. Maksudnya rentenir dan korbannya. Dua-duanya dilaknat. Maksudnya rentenir dan apa? Korbannya. Maksudnya instansi ribanya dan nasabahnya. Dan nasabahnya yang dia pinjam duit, kemudian dia bayar bunganya misalnya. Ya, jadi yang mendapat faedah ataupun yang dirugikan karena memberi faedah sama-sama terlaknat karena mereka bekerja sama dalam terjadinya praktek riba ya. Mungkin dia tidak rasakan sekarang, tapi begitu masuk alam barzah langsung dia rasakan dampaknya. Langsung dirasakan apa? Dampaknya. Sebagaimana para pelaku maksiat banyak tidak rasakan dampaknya sekarang. Yang berbuat zalim-zalim, yang berzina-berzina, yang membunuh-membunuh, yang durhaka-durhaka. Dan begitu masuk alam barzah langsung dia mendapatkan apa? Dampaknya. Terkadang dia dapatkan dampaknya di dunia sebelum di akhirat. Wala anal musawwirin, Allah melaknat para penggambar. Baik. Kita lanjutkan. Al-kabir al-hadiyah wa sittun. Dosa besar ke-61. Man asyara ila akhihi bihadidatin. Siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi yang tajam. Kamu misalnya dia tunjuk gitu. Ini pedang misalnya, dia tunjuk. Kamu atau parang. Kamu sana. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Karena namanya pedang menakutkan atau parang atau celurit atau apa diarahkan nggak boleh. Kalau kita kasih belakangnya kita kasih. Bukan yang bagian tajamnya kita arahkan kepada orang. Nggak boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anuhu." Barang siapa yang mengisyaratkan benda tajam kepada saudaranya, sungguhnya malaikat melaknatnya. Wa in kana akhahu min ummihi wa abihi. Meskipun saudaranya tadi yang dia isyaratkan benda tajam kepadanya, orang tersebut adalah saudaranya seayah dan seibu, maksudnya saudara kandungnya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Rasulullah SAW memberi penekanan kalau kita isyaratkan benda tajam kepada saudara kita. Namanya saudara kita, dia tahu pasti kita bercanda. Enggak mungkin saudara bunuh saudara kan. Kalaupun terjadi kegores atau apa, kegores misalnya, dia pasti memaafkan. Namanya juga saudara. Itu pun dilaknat. Itu saudara kandung dilaknat. Apalagi kalau orang lain. Apalagi kalau orang lain. Tidak boleh. Rasulullah menutup segala celah-celah yang bisa membuat orang terpancing untuk melukai. Kalau melukai di medan pertempuran, bukan di antara teman-teman, di antara saudara-saudara. Karena manusia kalau sudah memegang sesuatu yang tajam, dia bisa digoda oleh setan kemudian untuk menggunakannya. Apalagi zaman sekarang ya. Orang kalau udah punya pegang pisau, pegang senjata, dia mudah untuk apa? Menikam. Dia mudah untuk menusuk. Kalau udah punya senjata, punya pistol, dia semakin sombong karena dia tahu dia berani berteriak, dia keluar langsung dia tembak karena dia terpancing. Dan itu dirasakan oleh sebagian orang yang memegang senjata. Oleh karena tidak semua orang boleh pegang senjata ya. Karena kalau tidak dilatih emosionalnya atau apanya, maka dia mudah terpancing ya. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah salah seorang dari kalian mengisyaratkan benda tajam kepada atau senjata ke saudaranya. Fa innahu la yadri, sungguhnya dia tidak tahu la alla syaitana yanza'u atau yanzabu fi yadihi. Dia tidak tahu bisa jadi syaitan menggodanya atau syaitan membuat dia emosi pada tangannya, fa yaqa'u fi hufratin minan nar, maka dia pun terjerumus dalam lembah di neraka jahanam. Yang dimaksud dengan yanzabu fi yadihi maksudnya adalah syaitan menghiasinya untuk
gunakan benda tajam tersebut untuk menikam, untuk menusuk, untuk menembak. Dan saya katakan tadi, orang kalau memegang benda tajam dia ada kecenderungan untuk menggunakannya. Apalagi sudah latihan terus selama ini. Kemudian ada macam-macam, dia sama seperti orang kalau belajar bela diri, dia terpancing untuk mempraktekannya kan. Kalau dia tidak bisa menjaga emosionalnya, ada langsung diajak berkelahi. Jadi dia ingin latihan sparringnya. Sama, dia punya senjata tiap kali latihan, dia terpancing untuk menggunakannya. Ya, terkadang saudaranya emosi sedikit, langsung dia gunakan senjatanya. Kadang-kadang gara-gara sepele, kalau dia punya senjata, dia tembak orang. Gara-gara masalah sepele. Gara-gara masalah sepele. Karena saya pernah lihat, subhanallah, ada serempetan mobil, dia marah, dia buka bagasi, keluar besi di depan mata saya, subhanallah. Emosi, karena dia tahu ada benda yang bisa dia gunakan untuk mukul. Jadi mudah terpancing emosi ketika dia memiliki kekuatan, entah besi, entah pedang. Oleh karena Rasulullah SAW melarang. Dan hukum asal kita tidak boleh menakut-nakuti saudara kita. Ya, la yurawi'u al-muslim musliman. Tidak boleh seorang menakut-nakuti muslim yang lain. Meskipun bercanda tidak boleh. La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi. Ya. Jaddan aw mazihan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mengambil barang saudaranya meskipun hanya bercanda. Apalagi serius. Misalnya seorang bangun tidur tahu-tahu dompetnya hilang. Waduh, dia ketakutan, dompet saya mana? Nggak boleh. Disembunyikan sama temannya ketawa-ketawa ya. Ini nggak boleh. Jadi bangun HP-nya sudah nggak ada. Mana HP? Temannya senang-senang. Ini hukumnya haram. Membuat dia takut, dia gelisah, membuat dia khawatir. Nggak boleh. Membuat orang gelisah dan khawatir tidak boleh. Apalagi di pinggir kolam ditolak terus ditarik lagi. Wih, ngeri. Itu di kolam, kalau di pinggir jurang bahaya. Ya. Ini nggak boleh. Meskipun bercanda nggak boleh. Ya. Makanya apa? Orang bilang perang apa? Perang ya. Perang apa? Ya itu. Itu kalau buat gelisah orang hukumnya haram. Orang khawatir gelisah ya. Terus seperti orang bilang April Mop. Bikin orang ketakutan, dari orang khawatir. Ibu ini anaknya sakit, anaknya masuk, ketakutan. April Mop bu, subhanallah. Kalau kena jantung mati dulu, April Mop ketemu di alam barzah. Kalau orang kena jantung bisa mati. Ditakut-takutin ternyata April Mop. Sekarang berkembang, bukan hanya bulan April ada mop-mop kayak gitu. Perang bisa saja. Perang apa bahasanya? Perang ya. Perang apa pakai T atau F? T. Perang bisa dilakukan kapan saja. Bisa dilakukan kapan? Kapan saja. Saya kemarin ceritain teman saya, dia di prank sama istrinya. Tapi saya nggak mau cerita, nanti ibu tersinggung. Cerita aja, nggak masalah, jangan. Kasihan di prank sama istrinya kerjasama sama anak-anaknya. Sampai dia ketakutan, padahal di prank aja ya Allah. Nggak boleh, hukumnya haram. Apalagi ngeprank suami ya. Nggak boleh. Jadi kita nggak boleh memberi rasa takut kepada saudara kita. Meskipun main-main nggak boleh, apalagi serius. Makanya kalau kita isyaratkan benda tajam, ya dia khawatir namanya benda tajam. Kamu jangan begitu. Meskipun dia tidak berniat membunuh, cuma nakut-nakuti atau apa, nggak boleh. Langsung terlaknat, malaikat langsung laknat dia. Langsung dilaknat oleh malaikat. Berarti menunjukkan hukum ini adalah dosa besar, karena menghilangkan rasa ketentraman dalam hati seseorang, meskipun itu saudara kandungnya. Baik. Kita lanjutkan al-kabirah ats-tsaniyah wa sittun. Dosa besar yang ke-62. Man idda'a ila ghairi abihi. Siapa yang mengaku-ngaku bahwa mengaku dia anak padahal anak seorang padahal orang itu bukan bapaknya. Oh, saya anaknya si fulan padahal bukan. Saya keturunan si fulan ternyata bukan. Saya keturunan Sunan Gunung Jati misalnya ternyata bukan. Saya keturunan Sunan Kalijaga ternyata bukan misalnya. Atau saya keturunan raja di Makassar ternyata bukan misalnya. Dia tahu, beda kalau dia tidak tahu. Orang tuanya bilang kamu keturunan raja. Jadi bilang saya keturunan raja, dia tidak ngerti. Tapi kalau dia tahu, dia ngaku-ngaku padahal tidak benar, ini tidak boleh. An Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, tadi kalau kita mengisyaratkan benda tajam kepada orang aja terlaknat, apalagi kalau sampai mengenainya. Apalagi kalau sampai apa? Mengenainya. Hati-hati, ikhwan.
Dari Sa'ad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abi," barang siapa mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, dan dia tahu itu orang bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka haram baginya surga. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La targhabu an abaikum," janganlah kalian membenci nenek moyang kalian. Faman raghiba an abi fa huwa kufrun. Siapa yang benci kepada ayahnya, maka dia itu adalah perbuatan kufur, perbuatan kufur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengaku ayahnya sebagai ayah, tidak suka orang tahu itu ayahnya, ini adalah kekufuran. Dia tidak suka dia bernisbah, berafiliasi kepada kabilah tertentu, padahal dia dari kabilah itu. Dia nggak mau ngaku. Ini namanya dia benci dengan nenek moyangnya, tidak mau ngaku, ini tidak boleh. Tidak boleh kan, ya saya keturunan si fulan, ya. Taruhlah ayahnya misalnya, apakah dia tetap isi itu ayah saya, tapi dia berubah ya. Saya tidak seperti ayah saya misalnya, tapi dia tidak boleh ngaku keturunan suku yang lain, keturunan orang lain, sementara dia tahu siapa ayahnya. Oleh karena sebagian ini mengingatkan saya kepada sikap sebagian anak-anak yang durhaka ya. Dia malu kalau jalan sama bapaknya, dia malu kalau jalan sama ibunya, ya ini malu. Dia tidak tahu ibunya dulu menggendongnya, kalau ibunya malu dilempar ke jalan, ibunya tinggalin. Jadi ibunya pengen gendong dia, tidak mau jalan, dia mau jalan sama ibunya, dia malu. Jalan sama bapaknya dia malu. Ya. Jadi dia tidak suka kalau itu adalah bapaknya, maka dia kekufuran. Dan hadis yang sama, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'a ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah." Siapa yang mengaku-ngaku dia adalah keturunan dari selain ayahnya, fa alaihi la'natullah, maka laknat Allah kepadanya. Ini semua menunjukkan bahwasanya dia terjerumus dalam dosa besar, karena orang yang mengaku-ngaku keturunan si fulan ternyata bukan, itu bapak saya ternyata bukan, maka dan dia tidak suka kalau dinisbahkan kepada bapaknya, maka dia terlaknat, dan orang terlaknat terjerumus dalam dosa besar. Kemudian Az-Zahabi membawakan hadis berikutnya, wa an Yazid bin Syariq, dari Yazid bin Syariq, qala ra'aitu Aliyan, kata Yazid bin Syariq, aku melihat Ali radhiyallahu anhu yakhtubu 'alal mimbar, aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar Ali berkata radhiyallahu anhu, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitab Allah. Tidak ada di sisi kami satu kitab yang kita baca kecuali Al-Qur'an, tidak ada kitab lain. Jangan sangka kami punya Al-Qur'an yang lain, kami punya ayat-ayat yang lain. Ini di antara bantahan kata Nawawi rahimahullah, ini bantahan yang telak kepada orang-orang Rafidhah yang menyangka Ali punya Quran khusus radhiyallahu anhu. Yang memiliki Ali punya ilmu khusus yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Maka Ali mengatakan di atas mimbar, ya, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitab Allah. Tidak ada yang kitab yang kami punya, yang kami baca kecuali Al-Qur'an. Wa ma fi hadhihi shahifah, dan apa yang di lembaran-lembaran yang aku punyai. Fanasyaraha, kemudian dia buka lembaran tersebut. Artinya beberapa hadis yang dia catat dari Nabi SAW. Karena dulu para sahabat punya lembaran-lembaran yang mereka catat untuk mencatat hadis-hadis Nabi, seperti Sahifat Ali bin Abi Thalib, di antaranya Sahifat Abdullah bin Amr bin As, ya. Jadi mereka mencatat hadis-hadis Nabi. Di antaranya Sahifatnya Ali bin Abi Thalib. Fanasyaraha, kemudian dia pun buka gulungan lembaran tersebut. Fa idza fiha asnanul ibil. Ya, maka di situ ada asnanul ibil, maksudnya kadar-kadar zakat terkait dengan onta-onta, ya, dengan umur-umur tertentu. Wa asya'u minal jirahat, kemudian juga ada masalah hukum qisas, gantung luka seperti karena dalam Islam detail. Kalau seorang mukul misalnya mulut orang, gigi satu patah, ini ada hukumnya tersendiri. Bagaimana qisasnya, bagaimana hukumannya. Kalau ada jari putus ada hukumannya. Bagaimana kalau indera penglihatan hilang, ini ada penjelasannya. Wa fiha, dan dalam sahifah tersebut, lembaran catatan tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-badidatu al-madinatu haramun, atau al-madinatu haramun ma baina airin ila saurin. Sungguhnya kota Madinah itu tanah haram, mulai dari Jabal Air dengan Jabal Saur. Jabal Air adalah pegunungan yang ada di sekitar Miqat Dzulhulaifah, atau orang bilang Bir Ali. Kalau antum ke Masjid Bir Ali atau Masjid Dzulhulaifah, di sekeliling itu ada gunung-gunung.
Di situ namanya Jabal Air. Di situ ada patok, dipasang patok oleh pemerintah Arab Saudi. Patok inilah akhir daripada tanah haram. Setelah itu bukan lagi tanah haram. Ya. Makanya kalau kita mau ke Mekah, kita berihram, kita ihramnya di situ, di Dzulhulaifah. Setelah Dzulhulaifah, tanah halal. Jadi tanah haram Madinah, ujungnya Dzulhulaifah, Bir Ali, Miqat. Kemudian kita masuk tanah halal sampai ke tanah haram lagi di Mekah. Paham? Ya, di situ batas akhir kota Madinah. Adapun Jabal Thawr adalah gunung kecil di balik gunung Uhud. Di gunung Uhud, kalau antum dulu jemaah haji, jemaah umrah sering pergi menuju ke satu tempat namanya Al-Mantiqatul Baydha, dataran putih. Orang-orang sering bilang medan magnet. Nah, kalau kita berjalan di gunung Uhud menuju ke medan magnet, jalan tuh sampai di belakang gunung Uhud ada gunung lebih kecil daripada gunung Uhud, dipasang patok oleh pemerintah Arab Saudi. Itu namanya Jabal Thawr. Bukan Jabal Thawr yang ada di kota Mekah yang Nabi SAW bersembunyi di dalamnya selama 3 hari ketika ingin hijrah. Ya. Itulah batas kota Madinah dari utara sampai selatan. Tanah haram kota Madinah dari utara sampai selatan. Utaranya adalah Jabal Thawr, gunung kecil di balik Jabal Uhud. Selatannya Jabal Air. Jabal Air. Setelah itu jalan menuju Mekah. Ya, adapun antara timur dan barat, ma baina labatain Madinah, yaitu di antara Harah Syarqiyah, Harah Gharbiyah. Faman ahdatsa fi hadasan aw awa muhdisan. Barang siapa yang melakukan hadas di situ, hadas ini bisa artinya kezaliman, bisa artinya bid'ah, ya, dosa-dosa yang berat, bukan dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa yang berat, apa kezaliman atau berbuat bid'ah. Aw awa muhdisan, atau menaungi orang berbuat zalim, atau menaungi orang melakukan bid'ah, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atasnya laknat Allah. Dia terkena laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima dari orang ini pada hari kiamat kelak sarfan wala adlan. Apa yang dimaksud dengan sarf? Ada yang mengatakan sarf adalah taubatnya dan adl adalah fidyah. Ada yang mengatakan as-sarf maksudnya sunnahnya dan adl adalah faridahnya. Intinya Allah tidak akan menerima dari dia amalnya, baik amal wajibnya maupun amal sunnahnya, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang buruk di kota Madinah, di tanah haram. Ini dalil bahwasanya bermaksiat di tanah haram tidak sama dengan bermaksiat di luar tanah haram. Tidak sama. Sampai sebagian baik tanah haram Makkah ataupun tanah haram Madinah. Sampai sebagian sahabat dia punya 2 fustat. Fustat maksudnya tempat tinggal semacam kemah. Satunya di tanah haram, satunya di tanah halal. Kalau dia ingin beribadah, dia masuk di fustatnya di tanah haram, dia ibadah kepada Allah. Begitu dia tidak beribadah, dia keluar, dia takut berbuat dosa di tanah haram, maka dia pergi ke fustat satunya yang di tanah halal. Karena takut bermaksiat di tanah haram. Bermaksiat tanah haram tidak sama bermaksiat tanah halal. Selama sebagian orang bermaksiat di tanah haram. Contoh, jualan rokok di kota Mekah, kota Madinah. Kadang mutawif para travel bawa rokok banyak-banyak. Saya pernah lihat di Jeddah, ketahuan rokok, subhanallah, jamaah umrah bawa rokok banyak sekali. Ya, mungkin dipesan juga sama jamaahnya. Dia tidak salah, cuma menurut pesanan. Ya, bawa maksiat ke tanah haram. Ya, beda dosanya antara bermaksiat tanah haram dengan di luar tanah haram, beda. Apalagi tanah haram Mekah, tanah haram Madinah juga beda. Ya. Cuma bedanya kalau bermaksiat di tanah haram, dosanya tetap dihitung 1, tapi kualitas hukumannya ditingkatkan. Jadi tidak dilipat gandakan secara kuantitas, tetapi dilipat gandakan secara kualitas. Ya, misalnya kalau seorang bermaksiat di BSD, dipukul pakai palu, tapi palunya palu kayu. Tapi kalau bermaksiat di Madinah pakai palu besi, sama-sama dipukul pakai palu. Ini sederhana kasih gambaran. Bahwasanya bermaksiat tanah haram tidak dilipat gandakan secara kuantitas dosanya, tapi secara kualitas hukumannya lebih apa? Lebih berat. Sampai di sini kata Nabi SAW, siapa yang melakukan hadas, zalim, melakukan bid'ah yang berbahaya di tanah haram, ya, di kota Madinah, maka Allah la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima darinya amal sunnahnya maupun amal wajibnya, tidak diterima. Hukuman berat. Dia beramal, beribadah tidak diterima. Karena dia melakukan kesalahan besar di tanah haram.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zimmatul muslimina wahidatun, yas'a biha adnahum." Zimmatul muslim maksudnya perjanjian kaum muslimin adalah dihitung satu. Yas'a biha adnahum, yang paling rendah sama dengan yang paling tinggi. Ini berbicara tentang zaman dahulu. Kalau di kota Madinah terus ada orang kafir datang minta perlindungan, kemudian ada seorang muslim yang beri perlindungan meskipun dia hanya orang di pasar, bukan pembesar, bukan orang, tetap perlindungannya diterima. Ini zaman dahulu. Rasulullah menganggap sebagaimana seorang yang mulia boleh memberi perlindungan kepada seorang kafir kalau ada keperluan, demikian juga mungkin orang muslim biasa boleh memberi perlindungan kepada orang kafir kalau ada keperluan. Tidak ada masalah. Ya. Beda dengan misalnya kaum musyrikin dahulu, mereka bisa memberikan jiwar, tapi harus orang-orang perlindungan, harus orang-orang yang top, orang-orang yang asyraf, yang memiliki kedudukan yang tinggi, dia baru bisa memberikan perlindungan. Ya. Seperti Nabi SAW ketika balik dari Taif, orang-orang Quraisy melarang. Maka kalau tidak salah Rasulullah SAW kemudian minta tolong kepada Mut'im bin Adi untuk beri perlindungan kepada dia. Sehingga dia bilang, jangan ganggu Muhammad. Muhammad masuk di kota Mekah, jangan ganggu. Siapa Mut'im bin Adi? Orang-orang top yang hanya bisa beri perlindungan bagi orang yang tidak disukai oleh suatu suku, silakan masuk. Nah, dalam Islam kalau ada orang, meskipun orang muslim biasa, selama dia muslim dia bisa beri perlindungan kepada orang kafir untuk masuk misalnya kalau ada keperluan. Rasulullah menyamakan baik yang paling mulia nasabnya ataupun yang biasa-biasa saja. Kemudian sekarang berubah hukumnya, sebagian orang mengatakan tidak bisa diterapkan sekarang ya. Karena kalau zaman dahulu orang ngerti tentang maslahat dan mudarat, zaman sekarang ya berbeda ya. Tidak semua orang bisa mengizinkan orang kafir masuk ke negeri Islam, tidak sembarangan ya. Nanti dia akan masukkan orang nakal apa segala ya, makanya berubah aturannya harus pemerintah yang melihat itu semua ya, harus pemerintah yang melihat itu semua. Allah alam bisa, tapi intinya ini zaman dulu seperti itu. Kemudian faman akhfara musliman fa alaylatullah wal malaikati wan nasi ajma'in ya. Barang siapa yang membatalkan pengamanan seorang muslim ya, artinya ada orang muslim sudah mengamankan seorang kemudian dia berkhianat, dia lukai orang ini atau dia bunuh orang kafir yang telah diberi pengamanan, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka bagi dia laknat Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalu wa man ja'a ila ghairi abihi. Kita sampai pada lafal ini yang merupakan poin pembahasan kita. Barang siapa yang mengaku-ngaku anak dari seorang yang bukan bapaknya, aw intama ila ghairi mawalihi, atau dia berintima berafiliasi kepada majikan yang tidak memerdekakan dia. Jadi zaman dahulu kalau ada budak dari satu kabilah, kemudian kabilah ini memerdekakan budak ini, maka budak ini dinisbahkan kepada kabilah ini. Dikatakan misalnya si fulan min Bani Tamim maulahum. Dia dari Bani Tamim, maulahum maksudnya dia dulu budak mereka kemudian dimerdekakan oleh Bani Tamim. Maka dinisbahkan kepada Bani tersebut. Seperti Humran maula Utsman. Humran dulu dimerdekakan oleh Utsman, maka dinisbahkan kepada Utsman, maula Utsman. Nah, tidak boleh seorang budak dimerdekakan oleh majikan A, kemudian dia menisbahkan dirinya kepada majikan B. Tidak boleh. Siapa ini? Tentu sekarang tidak berlaku ya. Tapi zaman dahulu artinya kamu tidak tahu terima kasih, yang memerdekakan kamu adalah si A, kamu kok berafiliasi kepada si B. Fa alaihi laknatullah wa malaikatihi wan nasi ajma'in. Siapa yang ngaku-ngaku anak dari seorang yang bukan bapaknya atau seorang budak yang sudah dimerdekakan kemudian dia berafiliasi kepada selain majikan yang memerdekakan dia, maka baginya laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat amalan sunnahnya maupun amalan wajibnya. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidak seorang pun yang mengaku dia adalah anak seseorang padahal dia tahu itu bukan bapaknya kecuali dia kufur. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna.
siapa ngaku-ngaku apa yang bukan miliknya, maka bukan dari golongan kami. Boleh tabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah, siapa yang mengatakan kepada orang lain, dia telah kafir, atau dia mengatakan orang itulah musuh Allah, wa laisa kadzalik, ternyata orang tersebut tidak kafir dan juga bukan musuh Allah, illa haru alaihi, kecuali akan kembali kepadanya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, wala bu di Muslim, dan ini lafaz dalam Sahih Muslim. Wa ma'na har artinya raja, kembali. Ini bahaya. Zaman sekarang fitnah, nuduh orang ini merusak, ini sudah bahaya sekali. Bahaya sekali. Bisa kembali kepada dirinya, ya. Innallahil mustaqim. Baik, kita lanjutkan al-kabira ats-tsalitsah wa sittun. Dosa besar yang 63. At-tiyarah, ya, tatayur, sebagaimana yang kita ketahui, itu mengkait-kaitkan nasib sial dengan burung tertentu, hewan tertentu, angka tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, ya, benda tertentu, suara tertentu. Ini semua namanya tatayur. Ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena mengkaitkan sesuatu akibat bukan pada sebabnya. Mengkaitkan suatu akibat tidak pada sebabnya. Allah tidak pernah menjadikan angka tertentu, suara tertentu, burung tertentu, hari tertentu sebagai sebab kesialan. Tidak ada. Yang sial cuma satu. Kalau Anda bermaksiat, Anda bakalan dapat kesialan. Ya, fi ayyamin nahisatin. Allah menyebutkan kaum 'Ad, mereka disiksa, diterpa dengan angin yang keras pada hari-hari kesialan mereka. Itu hari-hari karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada datang kesialan kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun keburukan yang menimpa dirimu kecuali karena akibat dari dirimu sendiri. Ya, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali bima kasabat aydikum, kecuali akibat perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, Allah maafkan banyak kesalahan kalian. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di lautan akibat perbuatan manusia sendiri. Agar Allah merasakan sebagian perbuatan mereka, semoga mereka sadar, ya. Jadi semua kesialan yang kita dapatkan, keburukan yang kita dapatkan itu akibat dari diri kita, dari maksiat yang kita lakukan. Adapun selain itu tidak ada namanya membawa kesialan, baik angka tertentu, burung tertentu, hewan tertentu, tidak ada. Dahulu di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, tradisi orang jahiliyah yang kemudian dihilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tradisi tatayur. Tatayur adalah terkait dengan menentukan nasib dengan burung, ya. Misalnya, jadi mereka pergi kepada burung tertentu, mereka ingin safar, mereka usir burung tertentu. Kalau burung tertentu belok terbang ke kiri, mereka nggak jadi pergi sial kalau kita. Tapi kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan, berarti beruntung. Sehingga jadilah istilah dengan tatayur, yaitu mengkaitkan keputusan dengan burung tertentu. Ini asal muasal namanya tatayur, mengkaitkan keputusan dengan burung tertentu. Jadi mereka punya cara, ada cara dengan menggunakan nasib, azlam. Ada tiga benda. Yang pertama, iya, tidak, absen. Ini goyang. Kalau iya, mereka kerjakan. Kalau mereka keluar goyang, no, tidak, mereka tidak kerjakan. Kalau absen, ulangi lagi. Atau dengan pergi ke burung. Burungnya terbang mikir, nggak jadi pergi. Ini artinya mengkaitkan keputusan dengan benda-benda yang tidak punya irada, tidak punya kehendak sama sekali. Ketika seorang datang ke burung juga heran, ini orang kenapa datang ke saya? Ini dia punya akal, saya nggak punya akal, kenapa dia datang ke saya? Makanya, dan kalau sudah kita bilang khurafat macam-macam, ya. Zaman saya dulu waktu saya masih SD, musim forecast dulu. Ada orang gila ke tetangga saya, ya. Semua orang tanya forecast ke dia. Sebentar orang sudah gitu setengah mati, ya. Orang gila aja. Kita orang gila, tapi dia minta nomor forecast sama orang. Lanjut. Kadang-kadang kita nggak tahu. Seperti sekarang ada orang gila dianggap wali, sama. Maka yang gila yang mana? Yang orang gila dianggap wali atau orang waras menganggap orang gila sebagai wali? Mana yang lebih gila? Allah mana yang lebih gila?
Kita lihat orang gila wajar, tapi kita lihat ada orang minta nomor porkas sama orang gila, lebih nggak nyambung lagi. Seperti ini dia punya akal, dia bisa menimbang antara kemaslahatan dan mudaratan. Dia tahu bahwasanya di depan sana bagaimana jarak perjalanan. Kemudian dia menyerahkan keputusan kepada seekor burung. Waras nggak? Nggak waras. Nggak waras. Sama, dia goyangkan tadi, goyang dia, kemudian dia tidak ada kehendak. Maka syariat membuat hukum yang lain yang sebagai solusi dengan salat istikharah. Dengan salat apa? Istikharah. Serahkan kepada yang Maha mengetahui. Alamul ghuyub, yang mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Adapun burung tidak tahu apa-apa ya. Kalau burungnya nggak mau terbang gimana? Baik. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah syirik. Di sini Az-Zahabi berkata wa yahtamilu alla takuna kabiratan. Dan bisa jadi tatayur itu bukan dosa besar. Ini dibahas oleh para ulama. Padahal Rasulullah mengatakan tatayur itu syirik. Tapi sebenarnya mengatakan maksudnya Al-Imam Zahabi itu tatayur yang terkadang tidak bisa kita hindari dalam diri. Tiba-tiba terbetik. Ini jangan-jangan sial. Jangan-jangan apa? Sial. Itu dosa tapi tidak sampai dosa besar. Beda dengan orang yang sengaja bertatayur. Kemudian beliau bawakan hadis wa an Salamah bin Kuhail an Isa bin Asim an Zir an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiyaratu syirkun. Tatayur adalah kesyirikan wa ma minna illa. Tidak seorang pun dari kita kecuali apa? Kecuali terbetik dalam hatinya. Walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Tapi Allah menghilangkan perasaan tersebut dengan tawakal. Qala Sulaiman bin Harb wa ma minna illa wa huwa min qawli Ibnu Mas'ud. Kata Sulaiman bin Harb perawi hadis perkataan tidaklah seorang pun dari kita kecuali terbetik dalam hatinya dan Allah menghilangkannya dengan tawakal. Itu bukan sabda Nabi tapi perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi meriwayatkan hadis Nabi juga mengatakan at-tiyaratu syirkun, tatayur itu syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud menimpali. Namun tidak seorang dari kita kecuali terbetik dalam hatinya, namun Allah hilangkan keterbetikan dalam hatinya tersebut dengan tawakal. Maksudnya gini, contoh ya, kita naik mobil, satu ada kucing lewat. Jangan-jangan. Nah, itu contoh, itu namanya tatayur terbetik dalam hati kita. Tapi jangan kita turuti. Bismillah jalan. Bismillah jalan. Bismillah. Atawakkal alaik. Ya Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Jalan terus. Ya. Misalnya begitu ya. Artinya sudah lewat, sudah tahu ada ular lewat. Jalan aja terus. Baru keluar rumah tiba-tiba ada burung merpati lewat kemudian beot. Ada apa ini? Itu mungkin terbetik tradisi yang tidak bisa hilang. Apalagi tradisi yang kuno. Kalau mungkin orang di modern tidak peduli. Tapi kalau hidup ikut tradisi ini moyang, waduh jangan-jangan. Nah kalau kita mundur, berarti kita terkena. Jadi kalau kita cuek, nah itulah namanya tawakal. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Saya berapa kali kalau di kota Madinah ke beol burung merpati. Nah burung merpati di sana banyak, nggak boleh dibunuh. Kita tinggal di tanah haram. Di kota Madinah keluar rumah, atau udah saya bersihkan, berangkat lagi. Angkat lagi. Tidak ada pikiran sama sekali jangan-jangan sia, jangan-jangan sia. Ya. Dan tidak usah protes sama burung, hai burung, bumi ini luas, kenapa kau pilih saya untuk beol? Masih ada pohon, masih ada. Sudah bismillah ya jalan. Ya. Mungkin dari sisi ini Az-Zahabi mengatakan bisa jadi bukan dosa besar, tapi yang benar dia dosa besar. Kenapa Imam Zahabi berkata bisa jadi tatayur bukan dosa besar? Karena tadi terkadang seorang tidak mau tapi terbetik dalam hatinya. Adapun orang berusaha pergi ke burung, nah ini tetap ada tokek pergi, tokek tidak, tokek pergi. Karena nasibnya digantungkan pada tokek. Subhanallah. Atau orang kadang-kadang, tapi namanya kesyirikan seperti itu. Kadang kita lihat suatu hal yang tidak wajar. Ya. Ada dukun nggak pernah sekolah, ya, kemudian pakai cincin semuanya kanan kiri lengkap, ya, pakai kalung tas gede, nggak pernah mandi. Terus ada profesor yang sudah, saya profesor datang ke dukun tadi yang tidak pernah sekolah. Tapi begitulah ya. Ya. Waktu Dimas buat uang, kami percaya bukan orang-orang bodoh saja.
Orang berpendidikan juga datang percaya. Dia begitu. Ada pawang hujan juga banyak yang percaya. Banyak percaya bukan cuma orang-orang bodoh, orang pintar terkadang. Berpendidikan, terkadang dokter, terkadang percaya. Ya kita juga bingung gimana sih. Ya, katanya bisa ngontrol apa? Remote AC di remote AC, remote apa nih? AC langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bisa jalankan hujan. Ada yang percaya, ada yang percaya. Nah, kita lucu aja tapi ya begitu. Ya, namanya zaman sekarang ada yang aneh-aneh. Tadi orang usaha waras minta nomor forecast sama orang gila. Orang waras menjadikan orang gila sebagai apa? Wali. Aneh. Minta nasib sama tokek. Aneh. Menentukan nasibnya sama tokek. Percaya sama ada mesin kayak Jing Dimas mengeluarkan duit. Saya udah ngisi di perusahaan percetakan uang apa namanya? Di Karawang. Perurinya. Saya bilang, wah ini bisa tutup dong kalau ada. Karena mereka kan punya mesin. Mereka cetak nanti kalau ada yang ternyata salah harus disingkirkan, nomornya harus teratur. Nah kalau Jing Dimas orang peruri bisa libur semua dong. Tapi ya begitulah. Ini adalah syirik dan banyak tersebar di tanah air kita dan di rata-rata kaum muslimin mengkaitkan nasib sial dengan hal-hal seperti ini. Yang saya tidak habis pikir itu misalnya mengkaitkan nasib sial dengan angka 13. Saya nggak habis pikir. Kenapa angka 13? Ya. Antum lihat di hotel-hotel nggak ada lantai 13. Kenapa? Karena hotelnya cuma 5 lantai. Sampai yang lantai 26 nggak ada 13 nggak ada. Pokoknya lantai 13 nggak ada. Antum pesawat mustahil dapat lantai kursi nomor 13. Pokoknya 11, 12 langsung 14 atau langsung 15. 14 entah ada atau tidak. Kalau pesawat Saudi ada 13. Pesawat Saudi hotel-hotel di Mekah Madinah ada lantai 13. Tapi kalau kita di luar nggak ada. Ya apa kaitannya angka 13 dengan angka sial? Dengan kesialan. Maksudnya secara logika nggak nyambung, secara apa mau dipakai ilmu apa mengaitkan angka 13 dengan angka sial? Nggak ada. Nah, saya bilang kalau saya punya anak misalnya 14. Anak 13 nggak boleh lahir. Langsung anak 14. Ini nomor berapa ya? Nomor 14. 13 nggak ada. Seperti di sebagian lift, mereka juga menghindari angka 4. Saya lihat. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3B. Langsung 5. Atau 3A, langsung apa? 5. Angka 4 tidak ada, mereka nggak mau. Untuk menyanyi anak pertama, anak kedua, anak 3, anak 3A. Ini, tapi itulah yang terjadi. Dan ini bukan berarti kita bebas. Bebas saja Ustaz, kan kita terserah. Mungkin Islam tidak boleh ente bebas dalam berakidah, nggak boleh. Islam datang untuk mengatur akidah antum. Bukan kamu asal seenak-enaknya mau berakidah. Enggak. Akidahmu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemulah dengan Allah dengan akidah yang benar. Kalau kita boleh berakidah seenak kita, ya ngapain diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau akidah sama mayat, mau akidah sama pohon, mau akidah sama batu. Saya kemarin di suatu tempat, saya datang ke tempat perbaikan orang-orang rehabilitasi narkoba ya. Ada sebagian orang narkoba dari suatu yang punya keyakinan menyembah pohon sama menyembah apa? Batu. Subhanallah. Anak-anaknya masuk apa? Masuk rehabilitasi. Kebetulan kepala BNN ya. Ya. Di sini sama saya dia bilang, sampai orang tuanya bilang, "Pak, jangan, pokoknya apa saja tapi jangan bicara agama ya. Biar anaknya tetap menyembah batu atau menyembah apa? Pohon." Itu di Indonesia ya. Kadang KTP-nya Islam. Kadang KTP-nya Islam ya. Akhirnya saya baru kenal di orang itu. Dia cerita akhirnya ketika mulai kumpul, sekelompok mereka mulai senang di pohon-pohon besar. Waduh, mulai kumpul situ. Orang kan pikir mungkin di bawah rindangan, tapi dia mulai macam-macam, mulai nongkrong di situ, mulai diem di situ. Aduh. Teman saya, bukan teman, baru kenal sih. Akhirnya dia potong itu pohon. Kemarin saya kenal biasanya saat ini pohon yang saya potong, karena mereka mulai nongkrong di situ.
Subhanallah, bagaimana Anda bisa menyembah pohon? Bagaimana Anda bisa menyembah batu? Tapi sebenarnya kalau sudah syirik itu otak tidak jalan. Kadang logika yang tidak masuk akal. Contoh, seperti sebagian orang yang menyembah sapi. Ditanya kenapa kau sembah sapi, sebagian orang ya. Dia bilang ya, sapi lebih ikhlas daripada ibu. Kalau seorang ibu menyusui anaknya, dia berharap pamrih di kemudian hari. Anak cepat besar nanti supaya berbakti sama ibu ya. Dia masih minta pamrih, berarti kurang ikhlas namanya ibu. Tapi kalau sapi diambil susunya, dia tidak pernah pamrih, dia ikhlas. Ya tidak benar, itu benar sih benar, tapi itu kan sapi nggak punya otak, yang dia punya otak masalahnya beda. Gimana? Makanya aneh. Dan begitu maksud bicara syirik seperti itu. Bagaimana orang yang hidup minta kepada mayat? Mayat nggak bisa apa-apa. Wong dia mati, kamu yang sholatkan, kamu yang mandikan, kamu yang kain kafankan, kamu yang doain. Kan sholat itu intinya apa? Doain dia kan. Begitu kamu kuburin, kamu yang minta sama dia. Tolong doain saya. Ini gimana kalau mayat bisa bangun deh? Ente gimana sih? Ente yang mandikan saya, ente yang sekarang. Ada seorang ustaz cerita, maksudnya lucu, dia bilang ada orang yang minta sama mbah, saya sudah nikah sekian lama nggak punya anak, mbah, kalau mbahnya masih hidup, saya dulu juga mandul tau. Maksud saya, orang kalau bicara syirik otak udah nggak jalan, otak nggak jalan. Maka alhamdulillah ya Allah berikan kita hidayah tauhid itu hidayah yang paling agung ya. Berusahalah kita wafat dalam kondisi akidah yang benar. Tidak semua akidah bisa kita terima. Keyakinan harus difilter dengan akidah Islam. Bagi umat Islam, selain umat Islam ya tafadhol silakan. Ya, silakan. Demikian ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan. Kita sudah sampai dosa besar pertemuan berikutnya. Oh, masih ada satu, mohon maaf. Satu hadis ketinggalan. Saya selesaikan sebentar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adu wa la tirata wa uhibbul fa'la. Qila ya Rasulullah wa mal fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada adwa, tidak ada tirata, tidak ada penyakit menular. Maksudnya para ulama menjelaskan tidak ada penyakit menular dengan menular secara sendiri. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit menular harus tertular, kalau gitu wa man yu'dil al-awwal. Kalau gitu yang pertama sakit siapa yang bikinnya? Tidak ada yang menularkan tiba-tiba dia sakit. Nah, sebagaimana onta yang satu sakit, kemudian digabungkan onta yang kedua, kemudian tertular kepada onta yang kedua. Jangan kau yakini bahwasanya penularan tersebut terjadi dengan apa? Sendirinya, tapi dengan izin apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan jangan kalian pertemukan onta yang baik, onta yang sehat dengan onta yang sakit, ya. Karena ada namanya penularan. Makanya Rasulullah mengatakan kalau datang suatu negeri kemudian ada wabah, maka jangan ke situ. Yang sudah dalam negeri tersebut jangan keluar untuk menghindari apa penularan. Tapi kita harus yakin semua penularan tersebut terjadi dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tiyara, tidak ada tatayur, ya. Wa uhibbul fa'la, tatayur tidak ada keterkaitan antara sebab dan akibat dengan tatayur. Kalau terjadi apa-apa bukan karena tatayur tersebut. Misalnya kita jalan tahu-tahu ada kucing lewat. Kita bilang bismillah, ternyata terjadi ban kita kena paku di depan. Jangan kita kaitkan dengan kucing tadi, maksud saya gitu. Ini takdir tidak ada kaitannya dengan apa? Kucing tadi. Kapan kita kaitkan dengan kucing, itu adalah tatayur. Makanya Rasulullah mengatakan wala tiyarat. Ada kejadian itu bukan karena tatayur. Bukan karena kucing tadi, memang kejadian. Ya. Wa uhibbul fa'la, dan aku menyukai fa'al. Fa'al itu apa itu al-fa'lu? Kata Rasulullah SAW, al-kalimah thayyibah, itu kata-kata yang baik. Maksudnya kata-kata optimis. Ya, Rasulullah suka kalau ada orang namanya misalnya ya Rabih, wahai orang yang beruntung, senang. Tapi kalau nama-nama yang kurang bagus, Rasulullah kurang suka ya. Baik, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan habis Ramadan kali ya. Kurang lebihnya sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.